Hi guys, welcome back to my channel anymore, Mr. G. With me, Puji Arya Branto. Di video kali ini kita akan membahas tentang kesulitan di dalam kita berbahasa Inggris. Apa saja penyebabnya? Mari kita temukan di video ini. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel Mr. G supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap saya membuat video-video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Saya kasih waktu 5 detik untuk kalian pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, yang menjadi kesulitan kita untuk berbahasa Inggris adalah pronunciation, ya, pengucapannya. Dimana dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia berbeda cara pengucapannya. Ketika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, kata yang kita ucapkan sesuai dengan tulisannya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata yang kita ucapkan seringkali berbeda dari tulisan yang ada. Sebagai contoh, kata ini. Ya, bagaimana teman-teman membacanya? Ya, bukan knife, tapi knife. Knife, yang artinya pisau. Nah, kenapa kata knife di sini bukan dibaca knife? Inilah yang disebut dalam bahasa Inggris yaitu silent letters. Silent letters, di mana ada huruf dalam suatu kata yang tidak perlu untuk dibaca. Makanya kita membaca kata ini adalah knife, bukan knife. Ini adalah silent K, jadi huruf K-nya tidak perlu untuk dibaca. Yang selanjutnya, kata ini. Yap, Wednesday. Wednesday. You have to pronounce it Wednesday, not Wednesday. It is silenced D. Jadi huruf D-nya tidak perlu untuk kita baca. Nomor 2. Penyebab kita sulit untuk berbahasa Inggris nomor 2 adalah adanya to be. To be. Ya. To be di sini seperti kata is, am, are, was, were, been. Di mana dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal istilah to be. Kalau kita artikan kata to be, is, am, are, was, were dalam bahasa Indonesia yaitu adalah. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia kita bisa mengatakan saya adalah guru, saya guru, saya itu guru. Maknanya sama saja dan tidak ada kesalahan di situ. Sedangkan ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris, kita harus menyesuaikan to be dengan subjeknya. I am a teacher, you are a teacher, they are teachers. Jadi, to be di sini wajib digunakan di dalam bahasa Inggris. Kita tidak boleh mengatakan I teacher, you teacher, they teachers. Salah, ya. Kenapa bisa begitu? Memang aturannya sudah seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Yang nomor 3 adalah karena adanya perbedaan kata kerja di dalam bahasa Inggris. Verb 1, verb 2, verb 3, and verb 8. Dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah itu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita tidak menggunakan kata kerja pertama, kedua, dan ketiga atau kata kerja bentuk ing. Tidak ada istilah itu. Kata kerja inilah yang menyulitkan kita untuk berbahasa Inggris. Sebagai contoh, kata membaca, read, read. Saya membaca buku. Saya membaca buku tadi malam. Saya akan membaca buku. Kata membaca di situ tidak mengalami perubahan kata. Sedangkan ketika kita mengatakan ini dalam bahasa Inggris, kita harus mengganti kata kerjanya sesuai dengan bentuk waktunya, di mana bentuk waktunya adalah sekarang
maka kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu I read a book. I read a book. Saya membaca buku. Kalau bentuk waktunya adalah lampau, berarti kita menggunakan kata kerja kedua, I read a book last night. I read a book last night. Saya membaca buku tadi malam. Kata kerjanya mengalami perubahan menjadi bentuk lampau atau kata kerja kedua. Nah, perubahan kata kerja inilah yang menyulitkan kita untuk berbahasa Inggris, karena dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal istilah perubahan kata kerja, di mana kata kerja pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda. Sedangkan dalam bahasa Inggris kita harus menghafal perubahan kosakata itu, sehingga menyulitkan kita untuk berbahasa Inggris. Nomor 4. Alasan kenapa kita sulit untuk berbahasa Inggris adalah karena kita terfokus dengan yang namanya grammar. Kita takut salah dengan grammar kita. Padahal ada hal yang lebih penting daripada grammar, yaitu vocabulary. Vocabulary. Ya, kosakata. Kosakata jauh lebih penting untuk dipelajari atau dihafal sebanyak mungkin, karena dengan kita banyak menghafal kosakata, kita akan lebih mudah untuk mengucapkan sesuatu yang kita maksud. Even though we don't know about the grammar. Ya, native speaker mereka juga tidak begitu memperdulikan soal grammar kita. Yang terpenting adalah mereka paham apa yang kita ucapkan. Yang terpenting adalah kita hafal kosakata, kita bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Semakin banyak kosakata yang kita hafal, semakin tinggi kemungkinan kita untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Vocabulary first, and then grammar. Oke, teman-teman, itu tadi penyebab kesulitan kita di dalam kita berbahasa Inggris. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan kalian berikan like, komen, dan juga share. Sampai ketemu di video Mr. G selanjutnya. Bye bye. Ciao.